Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita telah kembali lagi di dalam channel Sidang Nur TV yang membahas tentang kajian-kajian Islami, amalan-amalan kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ikhwani channel Sidang Nur TV mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk like, komen, dan subscribe, kemudian menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sahabat channel Sidang Nur TV, ada golongan orang sholat tapi masuk neraka beserta dalilnya umat Islam wajib tahu. Golongan seorang sholat tapi masuk neraka perlu dipahami oleh setiap muslim. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung, pasalnya sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim. Namun ada golongan orang sholat yang bisa masuk neraka. Sholat tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin sholat namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik kepada kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Yang pertama, golongan orang sholat tapi suka berdusta. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini penting diperhatikan setiap muslim. Sholat merupakan tiang agama dan bisa menjadi pembeda kaum muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya sholat mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Golongan orang sholat tapi masuk neraka yang pertama adalah yang suka berdusta. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang sudah rajin sholat, namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang biasa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua golongan orang sholat tapi suka minum khamr atau minuman keras. Jadi yang kedua adalah golongan orang sholat tapi masuk neraka, yaitu orang yang suka minum khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Sementara Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat, mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya,
pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 3, yakni golongan orang solat tapi tetap percaya dukun. Golongan orang solat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang percaya dukun. Percaya kepada mereka perkataan atau ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Ahmad. Yang keempat, golongan orang solat tapi tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Golongan orang solat tapi masuk neraka juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang keras hamba-Nya melakukan ghibah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Golongan orang solat tapi masuk neraka ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah berdusta dengan ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, golongan orang solat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Golongan orang solat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 golongan orang-orang yang sholat tapi masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang selalu bertakwa, beramal soleh, selalu mengerjakan sholat tepat di waktunya berjamaah. Kemudian dengan keikhlasan diri, keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.